Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasalam. Ya, kita sudah berjumpa lagi ya. Sekarang kita masuk bagian C, menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Nah, manfaatnya ini apa? Untuk mempelajari bagian C, struktur dan bahasa teks prosedur. Nah, kita akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Kegiatan kedua ini sebagai bekal kalian untuk menghasilkan teks prosedur yang baik. Selain itu, pada kegiatan ini kamu akan berlatih melengkapi dengan pilihan kata yang tepat, memperbaiki penggunaan bahasa atau tanda baca ejaan, dan mengubah kalimat sehingga menjadi teks prosedur yang baik. Nah, bagian pertama, mencermati struktur teks prosedur, cara membuat dan cara melakukan. Ini Ustadz ringkas ya, jadi nggak terlalu panjang kita membahasnya. Nah, struktur teks prosedur, cara membuat dan melakukan pekerjaan ini ada 4. Kalau boleh 5 juga boleh. Yang satunya itu adalah judul. Nggak pakai judul juga nggak apa-apa, karena kita tahu judul itu di bagian awal. Contohnya itu di bukunya halaman 98, cara membuat bubur Manado. Itu adalah judul ya. Nah, di dalam struktur teks prosedur, cara membuat dan cara melakukan ini ada 4. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama itu bagian pendahuluan pernyataan tujuan. Bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca. Ya, pendahuluan pernyataan tujuan itu menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian ya. Agar menarik perhatian, kalian buat yang semenarik mungkin. Nah, dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau sangat sukar ya, sulit sekali. Jangan menggunakan kata seperti itu, karena orang tidak akan tertarik. Kalau mudah, gampang, nah itu orang akan tertarik kan. Atau akan memakan waktu lama, ini juga tidak perlu dipakai. Pilihan kata yang dapat menarik perhatian dicontohkan berikut: mudah dibuat atau dilakukan, atau irit, hemat, murah meriah ya. Cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat, bergizi. Ini untuk makanan. Banyak hal yang menyenangkan. Nah, kalau irit, hemat tadi apa? Itu berkaitan dengan uang. Untuk uang pengeluarannya tidak banyak. Menyehatkan dan memuaskan. Ini pertama selalu ada bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Coba kalian lihat bukunya halaman 98. Nah, tujuan, lihat bagian tujuan cara membuat bubur Manado. Dengan Ustadz yang jelaskan tadi kalian baca. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, tujuannya kan dijelaskan di situ, super sehat ya. Ya, kita lanjut setelah bagian tujuan, kita lanjut bahan dan alat. Bagian kedua, alat dan bahan yang digunakan. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Tahu kan alat? Alat apa, bahan apa? Itu dia memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat biasanya ya di teks prosedur ini. Nah, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain, alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat. Karena untuk menghasilkan produk yang baik. Dan berisi urutan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur. Sebelum masuk ke C, yang ke B dulu. Kita baca lagi teks bubur Manado. Nah, dia memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. 400 gram nasi merah ya, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu,
2 batang sereh digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, dan seterusnya ya, dirinci alat dan bahannya. Nah, selanjutnya langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis. Nah, termasuk hal yang perlu diperhatikan jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainan. Nah, ini contohnya dia dirincikan secara bertahap. Kalau yang contoh membuat bubur Manado ya, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan sereh, aduk sampai bubur mengental. Kemudian tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Biasanya juga langkah-langkah ini pakai angka ya. Dia biasanya pakai angka. Mau seberapa itu tanpa batas, bebas ya. Mau 1, 2, 3, 2 juga boleh ya. Nah, di sini dirinci lagi bentuk penyajian langkah. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam 2 bentuk. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan. Menggunakan uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan. Ini biasanya angka. Dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah ya, ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke bawah. Nah, penggunaan kata penghubung pada langkah menyatakan waktu, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu, atau selanjutnya ya. Menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar. Untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Itu contohnya ya, menyatakan tujuan, menyatakan waktu. Menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga ya. Jelas ini ya. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Ya, biasanya ada itu di dalam langkah-langkah. Contohnya aja ya, di sini kan didihkan air. Nah, didihkan itu kalimat perintah. Masukkan juga masuk kalimat perintah. Tambahkan kangkung. Itu salah satu contoh kalimat perintah ya. Nah, perintah lakukan ini, lakukan itu salah satu termasuk kata perintah atau kalimat perintah. Dengan saran untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Nah, agar memasak bubur Manado yang baik, sebaiknya memasak di di api yang mendidih berapa puluh derajat, begitu ya contohnya ya. Hindari kata jangan. Jangan lakukan ya. Ini kalimat peringatan. Hindari misalnya memasak lebih dari 40 menit. Jangan lakukan memasukkan bahan-bahan sesuka hati. Nah, itu ya. Itu peringatan ya. Konjungsi, kata sambung, urutan langkah-langkah. Pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Ya, dia berlanjut ya. Setelah ini potong ubinya seperti dadu. Setelah memotong ubi seperti dadu, setelah melakukan ini, kalian potonglah jagung misalnya ya, itu ya. Untuk memberi batasan digunakan konjungsi sampai hingga dengan diaduk terus. Ya, rebus sampai mengental misalnya ya. Terdapat pelepasan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau dilepaskan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sudah masuk poin keempat. Poin kedua dan ketiganya akan Ustadz bahas sedikit. Ustadz tidak buatkan karena ada berkaitan dengan musik sedikit. Nah, ini nanti akan ada tugas ya. Mengidentifikasi unsur-unsur struktur dari teks. Nanti teksnya Ustadz kasih tahu, jadi nanti judulnya Ustadz kasih tahu. Jadi kalian tinggal menulis di sampingnya, di samping kanannya seperti contoh di buku ini, penutup, langkah, tujuan, bahan dan alat. Itu nanti kalian tinggal kasih di sebelah kanannya ya. Kalian buatkan. Itu tugasnya nanti Ustadz kasih di grup. Nah, untuk sampai sebelum kita masuk ke bagian 4,